Ya, wajah Muhammad itu sebenarnya wajah Allah. Dua berarti hakikatnya satu. Kan gitu tuh. Tapi dalam penyampaiannya dua. Hakikatnya satu itu gimana maksudnya? Bahwa Allah dengan Muhammad itu Esa satu aja dia. Cara penyampaiannya, Allah itu apa? Allah itu ya Allah tuh dirinya, Muhammad itu wujudnya tuh ya. Allah tuh nama diriku. Ini kata Allah kalau pakai ku tuh. Allah tuh nama diriku, Muhammad itu nama wujudku. Aku juga itu. Kalau kita menghantarkannya keluar, Allah tuh nama dirinya, Muhammad itu nama wujudnya. Tuh dia. Esa juga tuh. Maka Muhammad dengan Allah bertatap wajahnya itu ya betul-betul dalam satu rahasia pada diri sendiri. Jadi Bapak Ibu bertatap wajah dengan Allah itu bukan seperti Bapak Ibu bertatap wajah dengan Ustadz. Kan berjarak tibanya. Bukan seperti Ustadz bertatap wajah dengan Bapak Ibu, berjarak juga. Tapi bertatap wajah dengan Allah itu betul-betul dalam satu wujud. Ya. Bertatap wajah dengan Allah itu dalam satu wujud. Apalagi? Satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Jadi bertatap wajah dengan Allah itu betul-betul bertatap wajah dalam satu wujud. Satu wujud ya dirinya. Kalau dirinya yang wujud, maka itulah yang dikatakan satu rupa. Rupa dirinya juga. Satu nama, itu nama juga daripada dirinya. Satu rahasia juga dirinya Bapak Ibu. Jadi satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Diri siapa sih itu? Diri Allah itu sendiri. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Wa ana nafsuhu. Akulah sebenar-benar dirinya insan itu. Tidak ada diri siapa-siapa. Inilah orang yang setelah sampai pengenalan dirinya kepada Allah. Maka kenalilah ciptanya itu. Kenali yang dikatakan makhluk itu. Kenali yang disebut namanya hamba itu. Bahwa sesungguhnya yang dikatakan makhluk, yang dikatakan hamba, yang dikatakan namanya ciptaan, yang dikatakan sifat, sudah sempurna dia pada insan. Hakikat insan itu, yang nur tuh. Bahwa diri Bapak Ibu tuh nur. Ya. Tiliklah diri ini ke dalam. Biar tahu kita nur itu. Itu mentelusuri namanya. Bagaimana menilik ini ke dalam? Ntar usah antarkan nih. Menilik diri ini ke dalam. Bahwa diri kita itu nur. Diri kita ini zohir batin kan? Zohir batin. Lihat. Diri insan yang zohir batin, yang disebut nur tadi, kalau kita tilik ke dalam, dia terdiri daripada api, angin, air, dan tanah. Api, angin, air, tanah. Ini asal usul diri yang zohir. Ya, bahwa asal tanah itu daripada air. Asal tanah itu daripada air. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api. Asal api daripada Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad itu daripada Allah. Ya. Berarti diri yang zuhir sebutannya apa? Nur. Nur Muhammad nih. Yang kedua, diri yang batin. Itu adalah ruh. Asal ruh juga daripada nur. Nur Muhammad ini ya. Nih, asal ruh juga asalnya daripada Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad daripada Allah. Berarti diri yang zahir dan diri yang batin asalnya apa? Nur. Kalau nur asalnya maka disebut apa namanya? Nur apa sebutnya? Kalau diri yang zahir dan yang batin asalnya nur, nur apa namanya? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa tuh? Allah.
Maka diri Bapak Ibu itu nur. Nur Muhammad itulah nurnya Allah. Disitulah letaknya Allah mengatakan, Inna rabbaka ahatta bin nas. Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu ahatta, sudah meliputi diri manusia. Allah tuh nur. Nurnya itu sudah nyata pada sekali manusia. Sekali manusia itulah nyatanya Tuhan itu. Maka hendaklah kita ini bertubuhkan nur. Jangan bertubuhkan jasmani. Ya, kalau bertubuhkan jasmani berarti duduknya di tanah nanti. Inna khalaqnakum min turab. Aku ciptakan kamu itu daripada tanah. Kalau hanya bertahan di tanah, Bapak Ibu, tidak mau kita menelusuri ke atas. Dari mana asal tanah? Maka matinya kita itu membangkai itu. Mati kita itu hancur. Mati kita itu dimakan belatung. Karena kita hanya memahami tanah saja, Bapak Ibu. Tiliklah sebelum tanah air namanya. Sebelum air itu angin, sebelum angin itu api. Sebelum api itu yang Nur Muhammad tuh. Kalau dipreteli satu-satu, asal tanah daripada nur, asal air daripada nur, asal angin daripada nur, asal api daripada nur. Maka nurlah diri ini. Asal ruh juga daripada nur. Nah, makanya zahir batin dah nur. Nur Muhammad nih yang nyata nih. Kenapa disebut Nur Muhammad ini yang nyata ini? Kenapa disebut Nur Muhammad yang nyata, yang zahir batin ini Nur Muhammad? Kenapa yang diri kita yang zahir batin ini disebut namanya Nur Muhammad? Karena nyatanya Allah. Sekarang yang nur itu Muhammad yang nur atau Allah itu yang nur? Allah itu yang nur maksudnya. Kalau Allah itu yang nur, maka Allah itu sudah nyata pada diri manusia. Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Allah itu sudah nyata meliputi diri manusia. Ini yang bertubuhkan nur. Siapa sudah mengenali akan rahasia dirinya adalah nur. Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah. Maka apa kata Rasul? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini memakan jasadnya anbiya. Anbiya itu adalah Nur Muhammad. Anbiya itu Nur Muhammad maksudnya. Jadi kalau diri kita sudah nur, insya Allah tidak akan hancur dia. Ya, tidak akan membusuk dan tidak akan membangkai dia. Karena diri kita adalah nur. Nur itu adalah nyatanya diri Allah itu. Duduk di situ memahaminya. Tapi kalau kita tidak memahaminya, nur dari tanah saja, itu membangkai itu Bapak Ibu. Jangan tunggu 5 jam. 1 jam bangkai, dah bau, dah. Itu memahami itu. Memahami kaji daripada Nur Muhammad itu. Yakin kita di situ. Makanya Nabi katakan, kuntu nabiyan wa Adam baina ruhal jasad. Aku ini dah lebih dahulu jadi nabi. Sementara Adam ketika itu antara ruh dengan jasad aja. Aku udah jadi nabi itu. Itu yang Nur Muhammad itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah kenal namanya ciptaannya, itu adalah nur. Nur itu sudah nyata pada diri. Disitulah kita sudah kenal Allah itu. Itu rahasianya di sini. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya, jangan kamu pikirkan zatnya. Itu maksudnya bukan tak boleh kita memikirkan zat. Wajib kita memikirkan zat itu, tapi tidak langsung. Tidak bisa langsung. Untuk memikirkan zat, untuk memahami zat, untuk mengenal zat, untuk berjumpa dengan zat, kenali nama ciptanya. Ciptaan itu yang nur. Ini yang disebut baharu, ini yang disebut muhaddas, ini yang disebut namanya makhluk, itu yang disebut ciptaannya, itu disebut tajalinya, itu disebut bahagian dirinya. Karena dia cuma yang ada Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa lagi situ. Ini yang disebut namanya sudah terbongkarnya rahasia Allah itu pada diri masing-masing. Ya. Nggak ada diri kita sebesar zarah pun tidak ada lagi itu.
Maka Bapak Ibu sudah duduk pada makom Aryan namanya. Tahu makom Aryan? Makom Aryan itu makom telanjang namanya. Makom la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kita lagi yang bersifat wujud tuh. Nih. Jangan lagi Bapak Ibu bersifat wujud. Jangan lagi Bapak Ibu bersifat sama. Bersifat basar. Bersifat kalam. Bersifat apa lagi? Ilmu. Apa lagi? Kudrat. Apa lagi? Iradat. Ayat. Jangan Bapak Ibu merasa bersifat wujud sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Kalau tidak ada lagi merasa ada, tidak ada lagi merasa melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, itu udah makom Aryan namanya tuh. Tanggal tuh semuanya, Aryan itu telanjang artinya. Tak ada yang melekat pada diri kita nih, kita yang mengatakan kita ini yang hidup. Tak ada yang melekat pada diri kita ini yang mengatakan kita ini yang melihat dan mendengar. Itu yang Aryan namanya. Kalau udah tanggal diri kita inilah makom Tuhan, maka siapa yang wujud tuh? Allah. Allah yang wujud. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Siapa yang mengetahui? Yang berkata? Yang hidup? Allah lah. Mana nyatanya wujudnya Allah tuh? Artinya disebut insan. Insan itu nyata pada diri masing-masing. Kalau udah nyata insan itu pada diri masing-masing, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Paham maksud satu? Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Itu maknanya jangan disebut kita ini Allah. Kalau dirahasiakan sebut siapa namanya? Daniel. Ya, Pak Suparjo, Pak Azwar, itu dirahasiakan namanya. Walaupun disebut Daniel, tapi kita dah paham rahasia di Daniel itu adalah rahasia nyatanya diri Allah. Rahasiakan diri Allah itu pada sekalian alam nih. Ya, kalaulah dirahasiakan diri Allah pada sekalian alam, ini alam kah namanya? Nah, kalau ini alam, rahasiakan diri Allah itu pada alam. Kalau begini bentuknya apa namanya? Amik tuh. Jangan ini disebut Allah. Ya, bisa orang berkuat sewa ya beko. Ini juga rahasia Allah. Sembunyikanlah, rahasiakanlah diri Allah itu pada yang ini, yang wujudnya ini. Ini apa wujudnya namanya? Spidol. Sebut spidol, jangan disebut Allah. Walaupun disebut spidol, walaupun disebut yang mik, walaupun disebut insan, ketahuilah bahwa spidol, mik, insan itu adalah nyatanya rahasia wujud Allah itu. Nah, kenapa dikatakan nyatanya wujud rahasia diri Allah? Karena spidol, mik kita ini, itu asalnya pada nur. Nur inilah rahasia diri Allah. Yang tiada lain adalah Allah itu sendiri. Jadi segala yang wujud itu adalah rahasia wujud dirinya. Ini rahasia wujud dirinya nih, apa namanya nih? Papan tulis. Ini rahasia wujud dirinya, apa namanya nih? Tiang. Sembunyikanlah diri Allah itu pada tiang, pada papan tulis ini. Jangan disebut Allah itu tiang, jangan disebut Allah itu papan tulis. Dirahasiakan. Diturunkan dia ke dalam bahasa syariat. Nah, ke bahasa syariat tadi hamba Allah kan? Dalam bahasa syariat sebut makhluk Allah, sebut makhluk. Apa lagi? Disebut ciptaan. Apa lagi? Disebut sesuatu. Sebut namanya alam. Macam-macam lah. Diturunkan ke situ bahasanya. Ya. Jangan disebut Allahnya itu. Ya. Walaupun disebut sesuatu, walaupun disebut makhluk, disebut ciptaan, kita dah tahu bahwa makhluk, ciptaan dan sesuatu itu itulah nyatanya diri Allah. Jangan dikatakan Allah. Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi bahasa syariat itu, ya, gunakanlah pada bahasanya, pada tempatnya. Bahasa hakikat gunakan pula pada bahasanya. Hakikat itu di dalam Bapak Ibu. Ya, bahasa hakikat itu bahasa hati, bahasa rasa. Kalau dijelaskan hanya sebagai proses belajar dan mengajar, memberikan pemahaman. Jadi bahasa hakikat cukup bahasa hati, bahasa rasa di dalam saja. Kalau dizahirkan dia itu dalam proses belajar dan mengajar Bapak Ibu. Yang penting yang di dalam jangan dikeluarkan. Yang di luar jangan dimasukkan ke dalam. Contoh Ustaz pakai baju, kita pakai baju semuanya. Yang di dalam nih
kita letakkan di luar. Gimana kata orang tuh? Itu tuh, sewa. Jadi yang di dalam biarkannya di dalam, yang di luar letakkan di luar dia. Yuk, bersyariat kita memahaminya. Ya. Itu mendudukkannya itu Bapak Ibu. Jadi jangan nanti salah pasang cara pemakaian kaji. Nah, sebenarnya kalau udah sampai kepada puncak ma'rifatnya, tidak boleh disebut-sebut, tidak boleh dibahas-bahas lagi. Pada saat itu kata Rasul, man arafallah kalla lisanahu. Siapa sudah mengenal Allah, maka ketika itu keluh lidahnya. Jangan disebut juga lagi Bapak Ibu. Jangan diuraikan juga lagi. Kalau diuraikan lagi, maka menjadi rancu makna yang sebenarnya. Ya, jadi kalau orang makrifat itu udah diam dia. Ya, memangnya siapa lagi yang wujud, siapa lagi yang ada? Memangnya ada yang lain selain daripada dirinya? Kan nggak pernah ada. Jadi nggak boleh disebut-sebut lagi Bapak Ibu. Kalau disebut dia turunkan ke dalam bahasa syariat. Sebutlah hamba, sebutlah makhluk. Itu caranya. Walaupun disebut hamba dan makhluk, namun kita dah paham, kita sudah mengerti bahwa hamba itu adalah nyatanya wujud diri Allah. Barulah hidup kita tuh baik, sempurna syariatnya itu. Jadi yang makrifat tetap disimpan bahasanya. Kalaupun disebut, inilah proses belajar dan mengajar. Begitu Bapak Ibu. Nah, udah capek pula aku. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah paham dan mengerti ya bagaimana cara kita mencari dan menemui Tuhan. Rupanya mencari dan menemui Tuhan itu tak kemana-mana rupanya Bapak Ibu, pada diri sendiri. Ya, pahami itu lagi. Mantapkan itikad itu, jangan ragu. Kalau ragu kita, siapa yang menolak nyatanya wujud Allah pada dirinya, ditolaknya, mati dia pada saat itu, matinya mati kafir. Ya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, yang menolak wujud nyatanya Allah pada dirinya, tak yakin dia bahwa dirinya itu wujud nyatanya diri Allah, tak yakin dia bahwa dirinya itu sempurnanya nyatanya memandang wajah Allah, lalu ditolaknya juga. Perjumpaan dia dengan Allah itu dalam satu wujud, ditolaknya. Perjumpaan dia dengan Allah itu dalam satu wajah, satu rahasia, ditolaknya. Fahabitat a'maluhum, seluruh amalnya itu aku hancurkan kata Tuhan. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat nanti tidak ada lagi amal yang bisa diperhitungkan. Makanya jangan kita sampai bimbang dan ragu. Siapa yang bimbang dan ragu, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang mati dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, maka matinya adalah mati kafir di situ. Ini yang mesti dipahami Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah tanamkan keyakinan yang sudah isbat dalam diri kita, sehingga kita yakin dengan betul-betul isbatul yakin bahwa Allah itu betul-betul wujud nyatanya, wujudnya Allah itu pada diri masing-masing. Sempurnakanlah